countdown start. Disclaimer terlebih dahulu, kalau video ini sifatnya no cut, no edit. Jadi sekian video ini kelihatan kalau aku mengulang-ulang kata-kata tersebut. Oke, terus ada suara masuk itu jangan perhatikanlah ucapan aku aja sesuai dengan perspektif pandangan aku aja. Terus yang kedua adalah aku membawa catatan ini memang aku tulis sendiri, aku tulis dengan pandanganku sendiri, jadi pure aku tulis sendiri. Jadi kalau misalkan ada teori atau gimana, itu adalah dari yang aku tonton, bukan perspektif aku. Oke, nanti kalau perspektifku beda sendiri. Oke, itu aja. Tak masuk videonya. Ini dia bahasan reviewnya. Oke, yang pertama gue akan menjelaskan sinopsis singkat terlebih dahulu tentang series yang satu ini. Jadi seriesnya apa namanya? Itu series Kamen Rider Gachard episode 46 yang berjudul Black Astrology Kurogane Out. Jadi gue pikir tuh namanya itu Black Astrology, ada astrologi hitam itu kayak, wah ini pasti kayak berupa astronomi, berupa kayak, wah kayak menceritakan tentang planet atau gimana. Ternyata yang aku tonton itu bukan seperti itu, tapi seperti apa namanya itu menceritakan tentang Supana Kurogane sendiri yang apa ya, menceritakan kehidupan Supana Kurogane sendiri, kehidupan tentang Hotaro, Rene Kudo dan macam sebagainya. Itu banyak hal di episode 46, pokoknya begitu. Dan yang paling aku kaget adalah, nah kok muncul di episode kali itu nggak terduga-duga, padahal dia masih hidup sih. Oke, itu aja yang aku first impression aku ketika nonton 46. Aku menceritakan dulu sinopsis singkatnya. Jadi diawali dengan sebuah kayak video yang chapter awal itu chapter awal yang kisahnya itu tentang manusia menjadi amalgam itu yang dengan oleh sihirnya si Tridak Sister itu yang luar biasanya itu yang mengganggu banget bagiku. Terus apalagi itu yang video-video penyebaran video sehingga manusia menjadi ingat kembali. Nah, kan. Penyebabnya adalah sebuah partikel-partikel yang disihir oleh Galia, ya kan? Dan itulah semua kayak chaosnya pun aku pikir ketika chaosnya tuh kayak chaos sama gangster tuh kan, lawan sama ini sama itu. Wah, kamu ingat kembali, ayo gini. Enggak. Ternyata gangsternya cuman nyamperin sama Hotaro sama Rene Kudo sama akademi terkepung gitu. Ada akademi itu terkepung. Nah, setelah terkepung, lalu Supana Kurogane nyamperin tuh ke apa namanya tuh markasnya si Kyoke Edami kan. Wah, kenapa kok bisa begini? Wah, inilah pembahasan dendamku. Ini sudah kutahan. Ternyata membuat pernyataan sumpah ke publik. Lalu berupa kayak handphone, kayak tablet, berupa ke Sapimaru, kemana-mana. Semua orang itu mendengarkan ucapan sumpahnya sih Supana Kurogane sampai yang satu itu datang, ya kan? Ngintip Galia, ya. Siapa itu ya? Penasaran kan? Dan sepanjang nonton episode 46 itu aku rasa kok gini amat episodenya, ya kan? Kok gini amat, mau tamat loh. Kok bisa gini? Kok mau tamat? Aduh. Ini ya kalau misalnya series kemarin sebelumnya tuh series Kamen Rider Kids itu ya. Itu menurutku series yang paling
mediocre menurutku. Final chapternya tuh mediocre. Kok bisa final chapternya mediocre? Karena menurutku final chapternya tuh ya ada beberapa yang menurutku eh perlu diimprove lagi, perlu di pendalaman karakter lagi. Karakternya kepada karakter baru, bukan kepada karakter yang sudah ada di seriesnya. Sayangnya segitu ya series Kamen Rider Kids ya. Kalau misalnya gacor sudah cukup ada pendalaman karakter. Saatnya kamu tuh melawan, fokus dulu melawan si Gurun sama Raja Kegelapan dan juga Galia ini. Ada satu lagi nama yang kaget lah sekalian. Anda aku jelasin. Nanti aja. Oke, aku cek dulu. Sebentar, aku cek dulu. Tes. Oke, sudah. Oke, lanjut ke scene pertama ini kan. Ini di awal scene orang ini, cast ini yang pertama Tachan ya. Tachan diperankan oleh Takato Nogami ya. Takato Nogami. Ini pernah muncul chapter awal, chapter kedua kalau nggak salah. Chapter kedua episode 14 yang ada pencarian X-Rex ya kan. Itu debutnya X-Rex, ya Allah. Sangat kurang fantastis, kurang epic, kurang luar biasa. Masih mending lo nonton UFO X. UFO X-nya tuh masih mending, lebih baik daripada X-Rex debutnya itu. Karena UFO X itu mulai pencarian, misterinya, mulai perjalanannya, adventure-nya itu dapat banget. Kok misalkan X-Rex itu nggak dapat banget, kayak menceritakan masalah dari orang itu, menceritakan tentang itu gimana. Terus ada CGI, ada gimmick gimana tuh kayak kurang. Terus pas pertarungan itu ada referensi Ichigo-nya. Hubungannya apa? Dinosaurus sama Ichigo. Agak kurang make sense menurutku. Ya kan? Kurang make sense. Apa sih hubungannya Ichigo sama aku? Paksakan aja. Ini kembali lagi kayak itu fan service atau Ichigo-nya tuh di series Kamen Rider Revice. Pas dia debutnya form Undergale itu kan. Sama persis tuh X-Rex itu. Aku kurang suka ya. Makanya misalkan debutnya X-Rex ada si Takato Nogami ini, si Tachan ini, aduh sumpah lah. Nah, orang ini muncul kembali nih, memprotes ke semua orang, video-video, menyebarkan video-video. Ini loh, ada sebuah marga Mujadan ini muncul lagi nih. Orang-orang ini lagi memprovokasi lah kayak gitu. Jadi gimana orang ini tuh gimana? Aduh, orang ini tuh memang apa ya, tipikal kalau misalkan mau guys itu ya gangster lah ya. Kurang gimana gitu, tapi oke lah. Gangster kayak buat video presenter kayak wow, gini amat ya kan. Terus ini menurutku ya, misalkan video ini menurutku menambah-nambahi durasi saja. Banyak sekali episode kali ini tuh menambah-nambahi durasi ya. Beda sama series Kamen Rider Kids. Kids itu bukan menambah-nambahi durasi. Ada sih menambah-nambahi durasi. Tapi Kids itu durasinya tuh kurang. Esensi yang dihadirkan tuh kurang. Aku kita nonton itu berasa kayak lah kok gini, kok jadi gimana? Kok gini jadi mana? Terus katilnya pada saat final ending episode itu masih kurang smooth. Ya kan? Makanya kok kayak gini. Tiba-tiba kok gini. Beda dengan series Kamen Rider Gacor. Terlalu menambah-nambah durasi. Terlalu flashback. Jadi kebanyakan flashback. Ya kan? Kayak gini flashback, begitu flashback, begini flashback. Kok ini flashback lagi? Flashback tentang kejadian chapter awal, chapter kedua. Waduh. Makanya itu menurutku ini masih kurang improve menurutku ya. Ya by the way, ini penulisnya adalah Akiko Inoue dan actionnya atau sutradaranya adalah Kyohei Yamaguchi. Astaga naga, ini Akiko Inoue sangat
Aduh, sumpah tolol. Buat kali ini memang tolol, tapi dengan teori mampusnya itu luar biasa tuh, sumpah. Nggak ketolong, sumpah. Jadi, episode ini sangat-sangat gimana ya? Ketololan tuh ada sih yang menyebabkan episode ini tuh terselamatkan. Untungnya ini tuh terselamatkan dengan apa? Nanti aku jelasin. Yang kedua adalah ini si Kyo Kaedami ini apa namanya tuh menjelaskan kenapa kok bisa ada partikel-partikel ini muncul, ya kan? Karena disebabkan oleh sihirnya Galia kan. Nah, penjelasannya tuh adalah penyebabnya adalah partikel yang dibuat oleh Galia. Partikel yang kemarin tuh episode berapa? Episode 45. Yang scene ini terakhir ini mungkin scene terakhir ketika Kajiki sama siapa? Kijiri Mino tuh udah bersatu, langsung muncul lah ini terserap lah kayak ini partikel-partikel ini. Wow, ini partikel-partikel ini, ya kan? Sampai-sampai ya kan masalah akan datang pasti akan terjadi. Wow, keren sih. Tapi kurang impact menurut, kurang impact. Kalau 45 tuh kurang impact menurut. Nah, begini tuh kurang impact. Tapi yang seperti ini ceritakan tentang teori-teorinya si Kyo Kaedami itu impactnya tuh ya sedikit impact ya. Karena teorinya ya, ini full teori, bukan full esensi, ya kan? Terus mereka ini dijelaskan oleh Kyo Kaedami sendiri ya. Aku bahas teori dulu ya, karena breakdown ya kan. Mereka yang terkena partikel tersebut, maka ingatan mereka yang tersegel oleh alkimia akan terlepas. Itu adalah tujuannya dari Galia. Kalau misalkan Galia tidak begini, tidak mempunyai sihir seperti kayak punya masa depan, terus buat ilmu sihir yang keren kayak Doctor Strange, kayak apa namanya, kayak Strange, kayak Mister apa Amerika Chavez dan sebagainya tuh ya nggak mungkin, ya kan? Galia, Dewa Kusuma Galia sih villain yang menurutku cukup berhasil seperti Beroba, tapi secara impactfulnya, secara kengerian ya, nah kenapa gue masih mending Beroba? Karena Beroba itu sangat-sangat ikonik menurutku. Beroba itu sangat-sangat ikonik, ya kan? Ikonik sekali Beroba itu dibandingkan daripada Galia. Biasanya kan villain yang digajar yang ikonik cuman siapa villainnya? Ya betul sekali, Gurion sama yang ikonik, Gigi sama nggak ada, Galia sama Galia ya gitu doang, ya kan? Terus apalagi German ya gitu doang, Germain ya cuma gitu doang, nyentrik terus kayak apa ya, Joker ya kan, abisnya mati ya gitu doang. Buat apa dimunculin tuh Germain, terus itu kapan dimunculin, misalkan cuma sebentar itu kan, gak ada impactnya sama sekali itu. Gigis masih mending Gigis, ya kan? Ups, nah itu dia tuh, ya kan? Oke, makanya Galia ini menurutku tujuannya tuh berhasil buat penonton tuh kayak, wah kekuatannya kok bisa begini, kok bisa begitu, wah seru nih Galia nih. Kenapa baru-baru sekarang Galia tuh menjadi villain yang menurutku sedikit ikonik, sedikit ikonik. Cuma baru sekarang. Seharusnya bisa di development dari awal, dari pertengahan episode. Nah inilah penempatannya tuh nggak pas menurutku episode ini itu. Penempatannya masih apa ya, masih kurang rapi menurutku, masih kurang apa ya, smooth, masih kurang berasa kayak dipaksakan fan service-nya menurutku pertengahan episode itu. Why? Mungkin ya, aku pikir ya episode pertengahan episode itu adalah Jan itu ada namanya esensi Gigan Liner. Ternyata nggak ada, full fan service kayak film
MCU. Anjir lah. Sumpah ya, kalau misalkan nonton seriesnya Gacat nonton ya, kalian harus bersabar dan bertawakal sih. Karena nonton Gacat tuh luar biasa mampus ya. Lanjut lagi teorinya Yokai Dami yang begitu luar biasanya. Ada pembahasan lagi. Elektronik dan alkimia saling beriringan lebih baik dari yang Anda bayangkan. Dan itu dapat memanipulasi ada rekaman video yang disebarkan oleh Tacan ini. Tacan yang tadi video-video itu disebarkan sama Tacan, Galia, semacam-macam ya kan. Itulah ya kan. Nah, menurutku elektronik dan alkimia itu adalah konsep yang bagus. Oh, jaringan satu jaringan bagus. Cuman secara teori kemarin tuh ada AI sama alkimia, elektronik sama alkimia. Terus kalau AI sama alkimia, elektronik sama alkimia tuh hubungannya apa sama ceritanya nanti? Itu nggak balancing, nggak make sense menurutku. Ya make sense ya, secara konsep sih bagus sih. Cuman eksekusinya tuh nggak make sense. Cuman berupa sihir aja. Nggak tunjukin tuh apa tuh AI dan alkimia berjalan. Cuma tunjukin ini tempatnya namanya Akademi Alkimia yang berupa AI berubah Kenji sama Sabimaru. Kenji sama Sabimaru cuma tempat ini doang, cuma apa ya, merevolusi kimia, ada kimia 102 kemarin tuh kan. Begitu doang. Pembentukannya, prosesnya, terus esensinya tuh nggak ada. Apa ini nama elektronik loh. Bukan jurusan elektro kan, tapi aku tahu dikit-dikit elektronik, padahal ada sisi elektroniknya. Lo bisa munculin kemi seperti kayak TV, sama elektronik atau TV, terus sama lagi smahon, itu elektronik kan. Lo juga dimasukin esensi seperti itu, kemi-keminya. Jadi please lah, lo sudah menempuh chapter akhir, final chapter, lo harus mendevelopment keminya, bukan orangnya, bukan karakternya. Karena udah cukup sampai sini, sudah cukup, please ya kan. Ada banyak filler. Ini ya sebelum lanjut ya. Ada banyak filler yang tersebut itu menurutku ya secara pendalaman karakter ya bagus, cuman terlalu berlebihan fillernya itu. Usah filler itu sebagai esensinya, tapi nggak dipakai esensinya, dipakai di movie-nya, summer movie-nya malah pakainya. Sayang sih. Maka teorinya seperti ini pun ya cuman sekedar teori biasa, teori konsep biasa, bisa diaplikasikan di seriesnya mungkin jauh lebih bagus lagi mungkin ya kan. 1 episode, 2 episode, 3 episode, wow gila itu kan. Kapan lagi ada esensi eksekusi alkimia nih, tahun dan ini begini alkimia, wow seru tuh kan. Oh ada TV ada kan, wow televisi, wah seru tuh ada gimana, ada science fictionnya juga ya kan, seru kan, ada science fictionnya. Nih konsep sebagian tuh adalah science fiction, sci-fi, padahal tertera di series Kamen Rider itu adalah action, adventure, terus ada sedikit komedi juga, ada drama. Jadi lebih ke drama menurutku. Ngapain lah konsep beginian nggak diaplikasikan dengan baik dan benar? Baik dan benar ya. Ini tuh cuman baik doang, benarnya nggak ada. Sayang sih. Terus udah ya. Nah ini adalah video penyebaran juga. Kok udah video beginian? Ini kan Kamen Rider Girls ya, yang ini. Yang ini kan Kamen Rider Girls ya kan. Terus ini apa? Ini ada Atropos gimana nih? Ada gimana? Ya itulah pokoknya. Ada penyebaran video ya kan, gimana-mana sampai semua orang tuh inget lah, aku kan pernah nemu sama Sugim Empire, lah aku pernah nemu kami ini, wah aku nemu kami ini, aduh ya bagus sih penyebaran video supaya semua orang inget, karena itu sangat chaos sih, oke sih, tapi secara impactnya tuh masih belum, goalnya tuh belum dapat, goalnya tuh nggak ada, goal ke hati pun nggak ada,
Golnya tuh nggak ada gol. Mau kemana nih arahnya? Ya kan? Ico Renggi bilang, ini scene berikutnya. Nanti aku cara lagi Ico Renggi bilang itu kita harus mengalahkan Gurun sama. Tapi sayang sekali, gila sih. Maksudnya gila. Nanti aku cara lagi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini. Ketika sebentar, aku cek dulu nih. Cek tes, oke. Nah, ketika Hotaru dan Rin Kudu berjalan keluar dari akademia kan, kayak baju sekolah ini kan, kayak mau sekolah ini, aduh, sumpah lah. Terus adegan sekolahnya pun juga sedikit anjing. Adegan sekolah ya. Dengan temannya kan sekolah kan. Nah, itu cuma beberapa doang sekolahnya tuh. Ini pulang sekolah kan. Pulang sekolah ketemu gangster. Sumpah nih sinetron next level. Kan Jepang sinetronnya begini, kamu nggak tahu Jepang sinetronnya gimana sinetronnya. Tapi yang pasti ini sinetron banget sih menurutku. Jadi jika ada anak sekolah, terus ada juga sama preman-preman untuk para gangster, terus diajar, terus belajar balik ya kan. Wow, itu keren tuh. Itu sinetron Jepang, sinetron Indonesia juga ada sinetron. Tadi sinetron Jepang, Indonesia, Korea tuh sama semua. Nggak ada yang sama, nggak ada yang beda maksudnya. Ya itulah, ya kan. Setelah ketemu sama gangster, kenalin dulu gangster ini siapa ya kan. Gue ini gangster, serahkan kami lo, serahkan aku butuh kami lo, anjir ya kan. Kami diperebutkan, kami lo direbutkan tuh, aduh, sudah lah men. Mending misalnya nonton ini aja, apa 67 aja, yang film 67 yang premisnya tuh kayak apa namanya, anak miskin ya kan, terus sekolah, dia bertemu sama alien, mirip kayak Hopper One kan, sama Nijikon kan, mirip banget ya kan. Tapi kalau 67 tuh lebih mengenaskan, lebih ada impactnya, sedihnya dapet, terus apa chemistry antara si alien 67 sama si anaknya itu miskin itu, ya fakir miskin itu tuh dapat banget, impactnya tuh dapat banget. Di Seven sama anak kecil itu tuh impactful banget. Wow, taruh kagak ya kan, anak itu kan alien kan, sama-sama bicara kan, ini sama anak kecil ya. Oh, impactnya tuh gila. Ini Hotaro sama Nichigon, Hopper One, Nichigon, anjir lah, ya kan. Aduh, sumpah lah, nih Gacet ini arahnya santai ya kan. Nah, dia begini nih kata si penulisannya, nanti ya lo nonton nggak apa-apa kecewa, tapi ini santai loh untuk anak-anak ya kan, santai untuk anak-anak. Jadi biasakanlah untuk santai, relax ya kan. Berbeda yang sebelumnya berat-berat, di santai aja. Tapi kecewa nggak kecewa lo yang ngatur ya, lo yang rasain sendiri ya kan. Ternyata gue tuh kecewa. Sebenarnya Australia itu kecewa banget ya kan, ada banyak sekali adegan-adegan tuh nggak penting tapi dimasukin ya kan. Terus ketika Utaro lawan gangster ya oke lah, oke dan cukup impact lah. Dan aku salut ya, ketika Utaro itu bertarung melawan gangster, para gangster ini, dia tuh berdarah loh ya kan, berdarah loh. Nah, jika dia menjadi Kamen Rider, pukul sama Galia, Gigis sama Germain, sama Gon sama, gak berdarah. Aneh kan? Ya nggak aneh sih, ya wajar, cuman masalah pada directionnya aja sih. Sama kayak Beroba lawan Kamen Kids Laser Boost melawan Beroba, dia menjadi Kamen Glersu kan, dia kan nggak berdarah tuh kan. Oh, tuh masalah direction, bukan plot hole. Kalau bilang plot hole tuh kamu denial banget kamu itu. Sayang banget sih. Ini oke sih, menurut oke banget, tapi karena kenapa dia menjadi Kamen Rider itu ya agak tolol sih. Jadi jika Galia tuh mempunyai jurus yang punya pikiran masa depan, wah nih kayak begini nih, wow.
Jadi gerakannya kayak gini, seret. Apa sih gerakannya begini nih, tiba-tiba begini. Lemah banget kan sih rambut Gacet kan. Sumpah nih rambut Gacet ini memang bukan final form sih menurutku. Bener Gacet ini. Ini final form terlemah sih memang. Apakah Rainbow Gacet itu bukan final form? Maka yang final form, the real final form adalah Platina Gacet. Wow, menarik ini. Karena final formnya tuh bukan Rainbow Gacet, melainkan Platina Gacet yang dievolusi lagi. Nanti mungkin evolusi Platina Gacet mungkin akan dipublikasikan di Visionex mungkin ya. Karena Rainbow Gacet ini pun lemah banget pakai. Padahal lo bisa pakai Kemi ya, padahal bisa pakai Smahun sama kok bisa pakai dua Kemi menjadi Kamen Rider kan. That's it kan. OP kan seharusnya secara skill OP. Kit sama Rainbow Gacet secara skill lebih OP yang Rainbow Gacet. Iya. Secara skill ya kan. Rainbow Gacet sama Kids 9 itu lebih kuat Rainbow Gacet secara skill ya. Tapi kenapa kok sering di nerf, sering di buff, sering di gitu-gituin? Anjir lah sumpah final form nggak guna banget sumpah. Satu kata tuh final form satu ini. Gak guna. Lemah. Dua kata. Gak kata. Gak guna. Lemah. Masalah direction. Berapa kata tuh? Ya kan? Sumpah ini dipengaruhi sama Gali aja sudah termudah termakan itu. Oke lah. Ini Rainbow Gacet kalah. Karena itu ada usaha untuk bisa munculin Brothers. Ada sih unwrestler sih, cuman kenapa harus ada unwrestler doang? Ya kan? Ada satu scene tuh unwrestler. Nah, ini kan, ntar ya. Sini kan ada unwrestler doang, unwrestler, Gacet unwrestler kan. Ya bagus-bagus aja, tapi kenapa begini satu doang kan? Terbatas kok bisa nampilin beberapa lagi, ya kan bisa nampilin apa ya? Nampilin apa namanya tuh? Nampilin kayak kemarin tuh kayak Steam Hopper, terus apalagi sampai Skribo, apalagi tuh banyak banget kan temen Gacet. Sekian banyaknya form tersebut kayak gunaan nggak bikin suppress. Kalau di Kids itu nggak bikin suppress tuh loh. Komennya kok nggak ada ya di ininya, di fandomnya aku nggak ada ya. Wah berarti baru ada di sini berarti. Waduh, berarti ini baru keren nih Kids ini. Wah keren, formnya bagus kan. Keren kan, skillnya juga keren, juga berfungsi dengan benar. Kalau ini Gacet gimana, nggak ada sama sekali menurutku Gacet ini. Tolol menurutku. Kenapa harus ada wrestler Gacet Brothers doang? Kita tuh menunggu surprise yang dihadirkan sama Rainbow Gacet ini apa? Kami menunggu form yang kayak apa tuh ya, Sungguh Bear sama ini, terus sama apa? Formnya yang Reni Kudo itu, formnya Favart juga ya kan, menunggu itu form-formnya tuh menunggu banget. Ini kayak gini. Jadi teori gini. Jadi gak usah lah munculin form-form yang banyak. Jadi kita munculin aja form-form yang begini aja nih, yang apa, yang sering-sering dipakai tapi formnya tuh ya begitu doang, ada evolusinya, ada ini. Tak pakai itu aja. Terus apa namanya? Kita lemahin form ini supaya ada intens. Kalau ini itu intensnya itu semakin berkurang intensnya itu. Karena esensinya itu yang dihadirkan itu diborong sama movie Gacet. Acara emosi masih kurang. Emosi, impact, secara direction kurang. Vaksinnya, koreografi fightingnya, anjir lah ini tuh ketika dia kalah scene ini ya, scene sepanjang ini itu anjir tuh jelek banget, meh menurutku. Ada lagi yang fightingnya bagus tapi ini meh banget menurutku, meh sih, ya kan. Terus Rene Kudo, nah ntar yang ini aku teori dulu, Rene Kudo nanti aja. Oke, terus kalau misalkan yang ini itu
teorinya itu adalah kata si Nejigon, itu kekuatan kami tidak akan lengkap. Jadi ini kan dibantai sama Galia kan. Ya oke-oke aja sama Galia, kan keren kan. Nah terus sama yang jadikan Kemi kan, karena ya begitu ini proses dia nggak jadi gadget gratis kan, lemah lah. Ya oke lah. Kalau begini sih aduh sumpah lah. Nambah teori lagi, dan teorinya juga nambah. Tapi ya nggak nggak untungnya ya ini tuh nggak banyak plot hole menurutku si gadget ini. Untungnya tuh nggak banyak plot hole, tapi eksekusinya itu loh anjir lah. Oh ini kan nggak ada plot hole kan, tapi eksekusinya tuh masih belum impactful menurutku, belum. Oh, jadi namanya adalah nah ini yang aku inginkan. Nah, enggak, beda lagi sama di seriesnya anjir. Nah kata si ini Chicken Kami bilang, ini kan prosesnya kan, nah bilang ini kalau kekuatan kami, saya bacakan aja, kekuatan kami tidak akan lengkap kalau tidak bersatu. Kekuatan kami tidak akan lengkap jika kami tidak bersatu dengan satu Kemi. Jadi kan tadi kan si Galia itu kan cabut kan satu kartu kan, Venom Deck kan, Venom Data kan. Terus dipakai sama orang tersebut menjadi Master Amalgam. Nah, kayak itulah si Kemi itu jadi kayak kehilangan hilang jadi Kemi biasa kan. Kalau yang Kemi jadi Rainbow Kemi menjadi Kemi biasa, itulah. Ini sih bagus ya, ada efeknya, ada efek sampingnya bagus, cuman eksekusi juga bagus Shotaro. Tapi Rine Kudo bantunya telat. Dia mau gini doang, Rine Kudo tuh dia begini doang, Rine Kudo tuh. Shotaro, kau ada game doang. Anjir lah, nggak bantuin, dengan cepat gercepnya nggak bantuin, anjing sumpah. Aduh, ini aku marah-marah ini sumpah. Pusat nonton ini penempannya juga keliru, eksekusinya begini. Awal-awal sini pertama loh ini, pertama begini anjir. Terus fightingnya lemah banget, sumpah. Mas ada fighting yang menurutku keren ya. Ketika Reniku memakai senjata X Gocaritur cuman ding doang. Nah skill kagak. Di X1, ini X1 nih kan. Ada X1, ada X2, ada X3. Ini X1 aja udah begini. Aduh gimana? Jadi menurutku kalau misalnya ini gue marah-marah sumpah, gue sangat kesel, kecewa sama sekalian, sumpah kecewa mampus gue sama Rene Kudo, Majido yang katanya secondary rider, sumpah nih gue kesel banget, gue enak darah sumpah gue nonton itu sabar banget nonton ini, sumpah gue review marah-marah sumpah, enak darah mampus kalian sumpah. Beda sama Kamen Kids ya, beda sama Revice tuh ya sejek-jeknya Revice ada esensi, esensi itu dipaksakan tapi at least tuh ada namanya esensinya, ada actingnya yang wah ini nih bagusnya. Makanya tuh aduh gimana lah, paling kesel lagi, paling kecewa lagi ini dia Pak. Bukan ini. Yang ini ya kan. Nah sebelum aku marah lagi, jadi intensnya terhadap Machido Otaro Chosa menjadi Emerald Gadget tuh ya cukup bagus sih, tapi si ini nggak ada penyerangan sama sekali sih Emerald Gadget. Jadi pakai skill, aduh kalau bisa pakai Patina Gachard, bisa pakai Iron Gachard, bisa pakai Fire Gachard lawan Galia, nggak gini doang, ini diam doang kan, kayak jadi ngeren pemecahan pidato dari Galia nih. Otaro Ichinose, Rine Kudo,
akan kulenyapkan kau nanti dan semua kemik-kemikku, makam-makamku. Bahasa kayak apa nyihir, kayak apaan sih? Jadi, aduh ini Wataru cuma sih ini Akiko Inoue sih buruk, adalah penulis terburuk menurut Akiko Inoue, sumpah nih. Daripada Haruko Uchida tuh fan service-nya mampus gitu kan. Fokusnya ke fan service doang tuh Haruko Uchida. Kece Segawa fokus drama, oke, fokus drama gak acting, oke, masih bisa aku terima. Kece Segawa meskipun akhir-akhir ini episode 27 yang sangat kurang ya kan. Oke lah. Padahal di Ultraman 3 tuh bagus loh. Ultraman 3 itu saya nggak nonton kan, tapi bagus kan Ultraman 3. Ya terakhir Ultraman Jinja sih menurutku jelek banget sumpah. Terus di Ultraman Gachat juga 27, salah satunya di episode 27 sangat jelek banget anjir. Bukan jelek sih, kurang sih, lebih kurang sih. Karena episode 27 itu ada esensinya, tolong sama esensinya, tapi ya secara keseluruhan sih kurang ya, kurang. Ya itulah, ada sumpah lah. Ini mau bakal Galia cuman intensnya oke, intens lu kayak Hotel Ojonose. Ini akan ku habisi nanti ya kan, awas kau. Pergi langsung Galia. Pergi langsung kayak sumpah. Kayak ada suruh-suruhnya sumpah. Apa Nama Gajah tuh kenapa nggak lawan Galia? Karena takutnya tuh lawan Galia sekarang ya mati juga nanti, kalah juga sih Rainbow Gachat ya. Padahal cara skill Rainbow Gachat tuh kuat loh, padahal sangat banget sih menurutku. Dan secara timeline kan, Rainbow Gachat tuh jauh lebih kuat daripada Kamen Rider Kids Night. Lah, kok malah lemah Rainbow Gachat ini? Cara powerful ya juga, finishingnya juga keren. Lah, kok malah jadi begini doang battle-nya? Ini act 1 loh nih. Kan belum masuk act 2 loh ini. Ini yang menuju act 2. Rine Kudo bertemu lagi sama bocil Atropos. Ya sayang bang. Begini lagi. Tidak ada pendalaman karakter sama sekali sih menurut gue sepanjang series. Gitu-gitu aja dong. Ketemu sama Rine Kudo, ketemu sama Atropos tuh kayak nggak ada pendalaman karakter gitu loh. Aduh, ini Akiko Inoue adalah penulis terburuk sepanjang masa, sumpah nih. Sumpah, kenapa kok bisa bilang begitu? Karena Sosa ada pendalaman karakter, Atropos ada gimana, bisa lebih liar kayak Atropos, kayak bisa lebih bagus lagi kayak, atau Rine Kudo tuh bisa gini, bisa gitu kayak nggak ada loh sepanjang seriesnya. Sumpah, ini aku gak bisa full review full series, mungkin ini salah satu series terkurang sih. Daripada Rivas ya, mungkin ini series terkurang sepanjang masa mungkin ya. Kebanyakan fan service ya doang ya kan. Nah, sama tuh kayak film MCU saat ini tuh, Deadpool and Wolverine tuh kan, aduh sumpah lah. Wah, nonton tersendat-sendat sumpah. Gimana? Bocil Atropos. Saya Atropos itu ya mana bro? Jadi jauh-jauhan atau pantat sama Rine Kudo, jauh-jauhan gini, astaga naga. Ini scene menurutku scene membuang-buang durasi. Itu akibatnya membuang durasi. Aduh, jadi scene yang tadi itu gila sih. Ada yang scene pindah pedang itu keren ya. Cuman kerennya cuma secuil. Dari kemarin loh senyum kerennya secuil ke Rine Kudo, Majido itu kan, nggak ada yang kerennya tuh kayak wah, nggak ada. Kayak Kids tuh bagus banget ya, Kids bagus banget. Saber apalagi bagus banget. Bahkan saya bersama Kids aja lebih bagus Saber. Secara penempatan plotnya kan,
Tapi Gacha tambah buruk anjir, bukan tambah baik anjir sumpah. Lanjut. Terus bagi ketemu sama ini ya Atropos, aku punya dia untukmu Atropos putriku, anjir lah. CGI-nya tempelan doang nih ya. Ini ya. Perhatikan sebentar. Tes ya. Perhatikan. Ini putih-putih ini tempelan nih, tempelan. Gue bisa loh bikin beginian. Cuman background tempel Atropos, tempel jegret, terus tapi berjalan kan. Ya, tempel kurus tempel, terus geng sama tempel ya kan. Ini anjir ini kurang rapi sih, CGI-nya sih gila. Sini kan green screen kan ini. Ya kan? Terus sudutnya kan beneran kan, itu duduk jebret ya kan, menceritakan tentang anjir lah. Nah kalau ini bagus, cara close up ini bagus ya. Terus cara tetap dari atas begini itu kurang menurutku. Kan kayak tempel, gun sama tempel, terus sama Atropos tempel, kursi tempel, background green screen. Anjir aku juga bisa bikin beginian. Ya kan? Wes apa lagi? Dongeng, parodi dongeng masa lalu Renek Kudo dan Fukakudo. Anjir lah ya Allah, ini buang-buang durasi lagi. Ini asin menurutku buang durasi aja men. Ini tuh parodi ya. Ini kayak kita seneng dulu ya, kita memparodikan tuh dia masa lalu Renek Kudo. Ya kan dia ada flashbacknya kan tentang Gunung Sama dengan Renek Kudo sama Fukakudo kan situ kan. Iya tapi itu aduh sumpah tuh buang durasi banget tuh, ngapa ada scene sebeginian. By the way ini masih X1 kan. Iya anjir. Aduh sumpah X1 nya sih parah sih, X1 terparah sebenarnya masuk sumpah, ini satunya sih kurang sih. Jadi dongengnya gila sih. Jadi dongengnya itu sama kayak dongengnya masalahnya Renek Kudo dan Fukakudo waktu masih kecil. Renek Kudonya kan. Aduh, masa-masa indahnya si Renek Kudo pakai lagi di sini. Aduh, sumpah lah. Aduh, di parodi sih ini, parodi. Cara emosi sih nggak dapet ya. Ini kayak membuang durasi aja ya. Secara emosi nggak dapet sama sekali menurutku. Emosi impactnya nggak dapet sekali. Intens. Gurun Sama tuh semakin sini semakin kurang ya. Padahal Gurun Sama tuh awal-awal masuk awal dia dia kemunculannya tuh, wih, berasa kayak ngeri ya dapat kali. Terus kengerian kekuatan sangat gila, mampus tuh gila. Semakin sini semakin buruk menurut Gurun Sama ini. Aduh, sumpah Gurun Sama ini, aduh, sumpah lah. Next. Nah, ketika dia ini apa ya? Oh ini. Nah ya. Nah ini. Ketika Sepanang Kurgana bilang pada sebuah pernyataannya, anak Kurgana itu, terus ini adalah ekspresi ketika Hotaro si tantrum ini ya kan, ketika tanya sama Sepanang Kurgane, dia tanya sama Sepanang gini, ya kan? Kami udah tahu bilang Kami itu berbahaya. Terus Kami itu alat. Terus ngapain kamu menyelamatkan kami dan manusia? Ngapain kamu berdampingan beriringan dengan kami dan manusia? Terus hah? Kok kamu bilang begitu? Jika tantrumnya nih tantrum mampus nih sumpah. Ya kan? Terus sepanjang sepanjang episode dikit-dikit flashback meskipun cara flashbacknya tuh berbeda. Anjing lah sumpah nih. Terus secara emosi terhadap kaminya Nejigon sama Upper One ya cukup impact, cuman cukup emosi lah, cuman cara impact ya masih kurang, mesti goal menurut gue, harusnya lebih impact lagi ya. Osam bisa membawakan ini Utaro Chenose membawakan Nejigon sama Perwan ini pergi dari luar. Kita belajar lagi-lagi sama karakter lagi Utaro. Tapi menurutku ya
Ngapain lagi Hotaru Chenose ada pendalaman karakter lagi dengan Kemi-nya. Sudah cukup. Bener lu barengan aja Kemi sama Hotaru aja barengan ngikutin kayak Bungo atau di Seven sama anak kecil itu ngikutin ya kan terus lawan si final bossnya itu kan lebih impact lebih oke. Sayang banget sih sayang banget sih sorry. Terus Corengge bilang ini Corengge ini poin plus mungkin poin plus ya nih. Kita tadi ngomongin kelemahan kan, ngomongin kelebihan satu ini. Corengge bilang, pokoknya gini, sekarang lebih baik fokus kalahkan Raja Kegelapan ya. Karena kita masih bagaimanapun kita masih membutuhkan Kemi. Karena Kemi itu penting. Ya kan? Terus gimana Kemi itu supaya gak jadi amalgam? Itu kan yang sebenarnya terjadi kan? Sebentar ya. Itu kan yang sebenarnya terjadi kan? Bagaimana caranya Kemi itu tidak menjadi amalgam? Itu ya dengan sama Hotaru kan? Terus Hotaru juga kayak sedih sama Kemi-nya ya kan? Kayak gini. Terus Rikudo ada. Ini Rikudo nih ya. Patengin tuh Semar Rikudo nih ya. Nggak ada solusi sama sekali. Ngomong doang. Terus gimana caranya kita ngalahin Raja Ke-8? Terus gimana cara ngalahin Kemi yang jadi amalgam? Terus gimana cara ngalahin gimana? Terus kemarin bilang kamu menurut saya akan melanggar aturan ya ke depannya nanti ya. Itu doang kayak ngomong doang. Bacot doang. Renikudo itu nggak ada esensi action, esensi eksekusi, nggak ada. Parah sih. Ini parah sih, secara eksekusi parah sih menurutku. Iya, bilang dan dari satu bilang, cuman bilang apa? Penempatan plotnya tuh nggak tepat. Itu doang kekurangannya. Tapi yang lainnya nggak ada di reveal kekurangannya anjir lalu dinanyal banget sih kan Risa sih. Ya kan? Sumpah. Terus supaya kekurangannya berpikir. Oke punya ini. Oke. Mau buktikan ya kan. Karena by the way ini untuk thumbnail ya. Sorry tapi nggak jadi. Ya kan? Terus pas itu dikepung lah sama orang ini lagi ya kan kepung terus digrebek apa akademianya begini dengan wawancara begini ya kan ini kayak tuh sumpah ini menurutku agak kurang ya menurutku ya. Terus ini aduh sumpah lah. Jadi kalau misalnya beginian ada grebek beginian tuh agak kurang tuh wawancara wah tadi kayak digrebek ya kan digrebek terus tanyain ini coba kepung ya kan sama beginian aduh. Oh di sisi lain si Spider Kurkana pergi pakai sepeda motor ya kan. Karena sih seru sih ini adegan motornya sih epic terus color grading ya kayak sore senja kan. Ya senja sore kayak mau sore lah color gradingnya tuh kan. Ini tipikal senja menurutku. Ya oke sih. Bener gak sih senja sih? Ya kan? Kalau beneran ini sore, ya nggak apa-apa. Tiba begini yang misalnya sore, menjelang malam kan. Tapi apakah seriesnya tuh color gradingnya kan sore. Oh jadi putih ya tuh agak berantakan sih menurutku. Ini aku lagi ya. Ya pokoknya ini no comment, bagus. Ini bagus kata untuk ekspresi Spana Kurkane sih gila. Kayaknya sih Yasunori apa Fujibayashi sih gila sih. Yasunori Fujibayashi sih gila sih. Actingnya sih gak main-main sih. Keren, cool, keren. Esensi sepeda motornya sih gila sih. Mogenya sih gila sih. Ya coba kalau misalnya tulis kolom komentar ini motor gedenya nih apa mereknya apa terus
ya jujur aja nggak bisa gimana ya beda motor ini ya, oke ya, motor gede kan, gila keren sih, cool sih, gila dia lagi nyamatin nyamatin orang yang dikepung sama ini tadi, sama siapa, para kayak video-video barang video itu ya gimana. Terus si ibunya si anaknya itu dilempar lah boneka Copper One-nya. Cuman boneka lo diributin lo anjir lah. Aku lo banyak boneka nggak diributin kan, boneka boneka kelinci ada, boneka paus ada ya kan. Aku lo bukan perempuan, tapi aku laki suka boneka kan, suka mobil, suka suka mobil. Lalu gue tuh kayak suka boneka, suka mobil, itu kayak kayak apa ya, keinginanmu tuh ada di semua, keinginanmu ada, tapi aduh sumpah nih cara direction, cara masalah ya kayak simple banget, kayak dibuat-buat kayak begini doang ya, premisnya ya sudah ada di mana-mana ya kan, ya kan begini doang menurutku ya, gitu doang. Cara emosi ini lebih dapat dibandingkan tadi menurut. Cara emosi jauh lebih dapat dibandingkan daripada yang tadi, daripada Renikudo. Ini emosi antara Supana Kurogane yang menyelamatkan anak kecil itu dengan gila menyerah apa ekspresinya tuh kan, kayaknya ekspresi ketika melihat ini para presenter tolol itu kan, ya kan. Terus ketika dia pergi, katanya bilang pergi kau, kayak ibunya gitu, bukan ibunya sih, kayak iya itu lah presenter tolol kan. Ini bukan video-video yang aduh tuh gue sumpah lah, ini gila sih, ini gue tuh males banget ngadilin sama series kaca, sumpah males. Tapi ini nggak males gue, ya gue maksudnya ini malas, capek sumpah. Terus ketika dia menyerahkan bonekanya pada si anak kecil itu, nyerahin senyum ya kan, berarti Spana Kurgana itu sama kayak YMC, sama kayak Dasi kan, ada dua perspektif, di mana perspektif jahat, perspektif baik. Karena Kemi itu yang paling oleh Spana Kurgana itu sebenarnya tuh baik Keminya. Yang baik adalah Kemi menjadi amalgam, itu harus kita cegah. Sebenarnya itu kan tujuan si Spana Kurgana, kami itu menjadi amalgam itu harus tercegah. Bukan memang tuh kami menjadi alat. Makanya tuh ngapain kami itu berdampingan sama manusia? Kita cegah dulu kami menjadi amalgam, baru lo berdampingan sama manusia itu dulu kan sebenarnya jadi. Nah si Spana Kurgana tersenyum tuh melihat, wah kok dia suka boneka Kemi, Copper One ya kan. Berarti wah dia si lain tuh kayak terharu, cara emosi juga lumayan dapat menurutku sama Spana Kurgana dengan anak kecilnya nih, kayak kasihan sekali anak kecilnya nih suka Kemi Kemi Copper One bonekanya kan, kasihan sekali menurutku ya. Oke aja sih menurutku ya, oke aja. Terus dia mulai cemberut, saatnya aku apa mengkoreksi, dia menuju ke tempatnya apa namanya Kyoko Adami, markasnya Kyoko Adami, berantakan mampus, ketemu sama Alexis bilang serang, pas punya bawa pintu serang sama Alexis kan. Oh sebenarnya kan ya, selamat ya kan. Kenapa kita pakai dami? Ada penyerangan apa? Ada penyerangan presenter tolol tadi, Tacan dan sebagainya, ya, serang habis-habisan sama inilah pokoknya apa, nggak jelasin sama ini. Ya mungkin aku lupa mungkin ya. Nah terus sorry aku Jawa. Terus apanya itu, terus yang 8 itu apa? Oh ini mungkin dia namanya dia menjadi apa namanya itu detik-detik Spana Kurgane menjadi jahat. Wow, dia ekspresinya, wow, dia begini ekspresinya. Sebentar ya, tahu nih nokan edit kan sebentar. Jadi ekspresinya seperti ini, dipekes ini tangannya, dipekes, ini
wes kok nanti taruh Ichonose akan ku balaskan dendamku. Wah, tapi dia tuh nahan emosi kayak Hilikan, oh gila bro, itu aktingnya Supana Kuragana segila tuh, itu tuh sisi brooknya Supana Kuragana, sisi lainnya Supana Kuragana, keren sih. Terus dia kekacauan lagi, sana kekacauan, keosan, kan ada dihancurkan sama Amalgam sama si Gorilla Amalgam. Gorilla Amalgam ini beda lagi sebagai, aku lupa, ini si Golem Goriki kan, ya Golem Goriki diperankan oleh Ukyo Naya, ya baik lagi tuh terakhir kali kan di episode awal kan, episode 5 kan, ya cukup bagus sih episode 5. Lagian tuh kan Kenji Segawa kan, ya cukup bagus, cuman acara keseluruhan seriesnya ya gak kurang efektif sih, kurang sih, perlu dikulik lagi, perlu diimitasi. Makanya sepanjang episode 46 ini tuh lagi-lagi kebanyakan flashback. Itulah yang cukup mengganggu tuh, adalah kebanyakan flashback menurutku sepanjang episode ini. Panjang episode 46 ini tuh kebanyakan flashback. Itu akan flashbacknya tuh dikurangi aja. Mungkin emosinya tuh dapat, cara impact tuh dapat, mungkin bisa, mungkin secara flashback tuh dikurangi. Kebanyakan nih, ini habis ini flashback ini, ya kan? Habis ini flashback ini, habis ini. Ini kan Golem Goriki kan. Terus itu ini paling epic nih kan. Nah, ini mulai. Jadi aku udah bilang, ini pakai Platina Gachar, ya kan? Platina Gachar. Tadi itu Sawan Gangster dan Galia tuh Rainbow Gachar tuh sangat parah banget kan. Ini ketika memakai Platina Gachar, ini kok jadi the real final form. Karena gue baca nih ya, perspektif aku ya. The real final form, nggak di buff, nggak di nerf, malah dengan memakai final form ini, memakai upgrade super form ini, malah jadi kuat. Dan memakai Kemi nih, Jigon Kemi ekstra spesial, ya kan? Jadi pakai ini Iron Gachar sama pakai apa namanya tuh perwarnaan revolusi tuh kan, apa itu, crossover sama Landliner kan, Landliner ya. Terus masukin pakai ekstra spesial, ya bagus-bagus aja sih menurutku, bagus-bagus aja sih, oke aja sih menurutku ya, oke aja sih, keren. Nah ini kan, ini pakai Platina Gachar. Terus selamatkanlah muncul orang warga-warga ini yang ditindas atau dikocak-acak sama si Amalgam satu ini, Mushroom Amalgam, Gorilla Amalgam sama Galia, kocak-acak ya kan. Selamatkanlah satu-satu dengan Rainbow Gachar, Rainbow Breed-nya kan, Rainbow Breed dari ekstra spesial dari Platina Gachar, dari crossover sama Landliner. Keren banget ini keren banget, job abis nih. Poin plusnya sih, meskipun poin minusnya, kenapa Rainbow Gachar kayak begini, ya kan? Kenapa Rainbow Gachar kok gak begini sekalian? Kenapa kok Platina Gachar seperti kayak the real final form? Actionnya, choreographingnya mulai bagus, contohnya begini. Terus Majido Cerberus mulai ada skill-skillnya nih, nampakinnya tuh keren no komplain. Ini baru actionnya dapat banget daripada tadi X1, ini X3 nih kan, ini X3 nih bagus. Aduh, ini sumpah ya, paling series ini ya. Ini action paling keren sih menurut aku ya, masih itu skill-skillnya sih. Makanya penting tuh adalah minimal tuh udah munculin skill lah. Ya dia minimal munculin skill kan. Oke.
Mungkin Kyo Yamaguchi mungkin bilang begini mungkin. Lo jelek, lo ini nggak bisa nih. Ini harus tambahin skill nih supaya jadi epic ini. Beneran jadi epic kan? Keren kan? Keren. Kayak tadi, beneran aku capek banget sumpah, capek banget. Karena marah-marah kan tadi gue. Ini keren. No komplain aku, no komplain. Nah, ini kan ini keren loh, ini kena nih. Beda sama episode 27 nggak kena. Jadi kalau ini nggak kena ya. Ini si Gurun sama, ini si Altina Gachard, ke episode 27 kan. Ini nggak kena, tapi kena aja. Oh ini nggak, ini kena nih, ini kena blep, ya kan, jeblek, ya kan, sorry. Ini Gorilla Magam, ini tendangan dari Altina Gachard, dari kautan dari ekstra spesial, jebret. Nah kena nih dari apa? Jikon sama Crosshopper, dua maut nih tendangan jebret langsung timpa. Keren, ada retakan-retakan dari gedungnya. Wow, keren. Nova Hall, anjir. Ada namaku di sini, Nova Hall, ya kan? Jadi Aula Nova, anjir sumpah. Kok namaku ada di situ, Nova, ya kan? Karena apa kan Nova Rifki kan? Kan ada Nova kan, namanya Nova kan, ada Nova, bro, gila. Terkenal ada Nova, ada Supernova, gila. Supernova tuh miliknya nih, Commander Window ya kan. Nah, Window ini nggak main-main, Window ini di mana aja nih. Kemana Bapak satu ini, Bapak Rene Kudo ini dari mana aja kok lama banget. Bapaknya Rene Kudo ini kok lama banget ini apa namanya tuh refreshingnya untuk jadi ini tuh ini Fakudo gak muncul ya kan. Kok cuma begitu doang Fakudo cuma muncul di pas German yang ada tuh muncul dah headset kalah dah nggak ada lagi tuh Fakudo tuh kemana aja Fakudo tuh poin minusnya sih menurutku. Kenapa aku nggak ikut andil dalam pertarungan ini tuh nggak, aduh sumpah. Nanti itu aku sebelum lanjut ke ini ya, sebelum lanjut ke Spina Kurgana ya. Jadi ada rumor bilang di final episode itu ada kedatangan menuju final episode ada kedatangan Kamen Rider Gachard Daybreak dan Window dan Kamen Rider Legend akan comeback ikut juga. Lu ngapain Legend datang sih? Kamu coba terbang lewat bro. Legend ngapain lu ikut-ikutan? Anjir lah sumpah. Ini Gachard sih parah sih menurut. Lu ngapain? Lu kan kuat bro. Legend kan kuat kan Legend kan. Meskipun di Death Trooper kemarin di summer movie-nya tuh ada bilang kalah sama Death Trooper Legend. Lu. Dia kan kuat bro secara skill kan. Skill katanya banyak juga. Terus ada Legend Kemirat kan. Wah itu keren banget sih menurut gue. Kok bisa lemah? Lu. Ini di buff banget sih. Di buff sama ini lagi-lagi masalah direction sama Bapak Ryuta Tasaki. Ini lupa ya. Ryuta Tasaki, Koya Yamaguchi ini adalah asam director menurutku C menurutku nilai rating atau rating terlist ya nih di C menurutku. Mending Koji Sakamoto sih. Karena berapa lagi movie-nya tuh mending Keiichi Sagawa sama Koji Sakamoto tuh harapanku karena baru Tasaki. Aduh, itulah. Terus movie-nya nanti pastinya akan jadi kritikan yang luar biasa ya, mungkin ada kritiknya juga. Tunggu aja lah reviewnya tahun depan lanjut ada Spina Kurgana. Oke terakhir Kurogane menyampaikan sumpah ini dia pakai Kurogane out ya kan sumpah. Jadi Black Astrologi itu miliknya siapa Galia. Ini Kurogane out ini menyampaikan suatu nih bacakan pidatonya kan sampai di tablet Speed Naruto muncul kayak gerget. Wah ada apa nih kayak munculin itu kan kayak munculin di berbagai media sosial di HP di smartphone di warga smartphone ya warga-warganya kan ada smartphone kan ada handphone kan muncul tuh berita kayak gini tuh pidatonya tuh kayak gini pidatonya. Ini dia isi pidato dari Spina Kurgane.
Perkenalkan, nama saya Spana Gorgane, saya ranking A kelas kami kan. Dari Sumatera ya. Kepada kalian yang terluka akibat kekacauan ini, dengarkanlah perkataanku. Ya kan? Seorang alkemis adalah seorang yang melindungi tatanan dunia ini dari orang jahat. Orang jahat itu siapa? Gurun sama, kejar kegelapan. Tetapi kami juga yang bertanggung jawab atas keributan ini. Namun ini semua karena koalisi alkimia yang tidak berguna ini. Sampai tunjukin nggak berguna ini ya. Koalisi ini nggak berguna ini kan. Kenapa kok di apa tindakannya kok nggak begini doang? Nggak tindakan lebih lanjut lagi, nggak dieksekusi lagi, kok begini doang? Nah itulah. Terus berbeda dengan diriku. Mulai hari ini dan seterusnya, koalisi alkimia resmi dibubarkan. Semua alkimia akan dikendalikan oleh Gorgana Spanner atau aku sendiri, saya sendiri. Dan saya akan menghancurkan semua kami karena itu dapat mengancam dunia. Itu Spanner Gorgana. Dan dengan dan juga dengan kedengkian yang merajalela dunia ini. Itu dia si sumpahnya Gorgane Spana. Itu dia sumpahnya, sumpah. Aku denger apa sumpahnya itu luar biasa tuh, merinding sumpah. Denger sumpah tuh merinding ya kan. Gila tuh, gila sumpah. Aduh, ini sumpahnya Gorgane sih gila. Temani sama Melo Sensei sama ini tuh ini adalah ekspresi oleh apa namanya tuh oleh Spana Gorgane yang telah bersumpah. Mau saya bilang, hah ini ngapain nih Spana Gorgane beginian? Saya bilang, hah Oseotaro bilang, hah dan kodo, aduh ini semua ekspresi tantrum sih, tantrum lumayan tantrum tapi tantrumnya cantik sih, tantrumnya seksi sih. Ya orang dia sih kayak ini sih, kayak siapa, kayak Indonesia itu siapa lupa gue, saking marah-marahnya lupa kan. Sumpah nih saya bilang, hah kok gini amat nih. Ini menurut saya katanya dia mengembalikan atau mengulang kembali koalisi alkimia, koalisi akademi ya kan, koalisi alkimia kan. Kok diem aja lo, kok malah ikutin? Ya aku kan ikutin pendapatmu lah, mungkin tujuan impianmu lah Taro Tsunose. Ikutin apa namanya, wujudkanlah impianmu Taro Tsunose. Flashback to Mio Sensei. Sorry sendawa itu sumpah. Ini Mio Sensei bilang, aduh, mungkin teringat masa lalunya Melo Sensei, jadinya teringat sama Otaro Ichinose karena itu sumpah lah. Ini Otaro Ichinose aja paling naif. Beneran ya. Untungnya Kamnar Gafu ya si salah Dekatsuchi Cunan masalah. Kinan apa Cunan gitu kan. Sebagai Soma ya kan, sama Garo ya kan, aduh sumpah. Untungnya nggak tantrum kayak si Otaro Ichinose. Agak Soma Soma sih keren dari Otaro Ichinose. Aku lebih nyaman Ichinose daripada Otaro kan. Ichinose, ngapa kamu begini ngapain tolol ya kan. Abang tolol sih bukan Ichinose yang tolol, Eren Kudo sih. Eren Kudo, lu jangan tolol begini aktingmu ya kan, sama Atropos ya kan. Apa ya, ini adalah faktanya adalah Hotaro Ichinose jauh lebih baik daripada Rin Kudo. Sumpah Rin Kudo sih sekedar rider rasa NPC sih sumpah. Terus si Spana Gorgane mengeluarkan Amaterasu aja sumpah. Keren kan? Ini apa yang muncul? Siapa yang muncul? Enggak. Nih ya. Apa sih Otaro gini? Saya Otaro selanjutnya begini. Matanya mau otot nih.
Tuh kan Shotaro kan, anjir lah nih, matanya tuh ngotot banget menurut, aduh sumpah nih ekspresi terjelek sih menurutku udah. Nih ya, ini akapnya darahnya nih luntur ini sumpah. Darahnya luntur terus si Rikudo nih, aduh ekspresinya aduh sumpah kayak mau jahat sumpah nih. Mendingan Rini Kudo nih jadi jahat aja nggak sih, daripada jadi sekendara rider sumpah. Kok begini amat Rini Kudo sumpah. Aduh, garuk kepala sumpah sama Rini Kudo sumpah, garuk kepala. Terus si Spina Kurgane nelpon si Utaro Jono sih. Sudah aku lacak ya tempat yang aku tempatin untuk membahas dendam dirimu ya. Kita lawan siapa yang menang, siapa yang dapat keadilan di tempat tersebut. Aku sudah ada ini mapnya, udah ada mapnya pokoknya, map untuk ada lokasinya pokoknya. Mas itu oke. Terus temannya bilang, si Bang bilang, lu nggak ke apa beginian. Di temannya si Spina Kurgane ini ya juga khawatir sama Spina Kurgane. Lu ngapain lo khawatir? Lu kan ngikutin dia. Sama khawatir sama dia. Aneh kan? Ya itu sih oke sih menurut. Oke, karena ada kekhawatiran. Jadi begini, jadi begitu ya oke sih. Tapi yang paling epic sih ini sih. What the hell? What the ketika Galia itu macam sesuatu, Gigi sama muncul ngintip. Wow, gila. Ini sih surprise yang keren sih. Surprise menurutku luar biasa sih. Ini kaget, coba kaget melihat Gigi sama aku. Satu kata untuk sekali nah. Kaget melihat kemunculan Gigi sama adalah wow, kaget banget ya. Terus Gigi sama bilang saatnya, sampai bilang awas kau taruh Chinose. Mungkin dalam hati dia mungkin itu ya, tapi kata-kataku aja, awas kau taruh Chinose, akan kutunjukkan kemampuanku. Jadi episode berikutnya Gabes, dia episode berikutnya Dawan pakai apa? Taruh Chinose pakai baju mas bengkel biasa dong, gak pakai baju ini dong, baju apa namanya paling keren ini nggak pakai. Aduh sumpah kalau usah pakai baju ini, shootnya ini terus lawan Hotaru Chinose. Wow, itu duel luar biasa tuh, duel kupunya Spina Kurgane dan duel dari Hotaru Chinose ini. Gue tahu endingnya tuh pasti Hotaru Chinose menang. Terus dengan bacot no jutsunya si Hotaru Chinose, ngapain lah sampai lah ke Spina Kurgane. Kamu gini Spina Kurgane lawan aja kegelapan Galia, Gigi sama, Goron sama. Ya begitulah lah ya, itu endingnya menurutku. Terus kaminya ya berdamai dengan manusia, beriringan dengan manusia, berapa dengan manusia, keminya itu berhasil. Terus kaminya pergi. Ya pokoknya begitulah endingnya sih, udah ketebak sih. Ya pokoknya 47. Mau coba ya minggu besok. Oke, itu saudaraku. Dari passingnya enjoy, tapi secara eksekusi kecewa mampus gue eksekusi. Se-enjoynya ini sangat kecewa nih, adanya pasti nilai E pasti sumpah. Gak E banget sih, ini pasti B sih, pasti biasa banget sih. Biasa aja. Acara teori ya A minus sih, acara teori A minus B plus lah. Acara teori B plus ratingku ya. Secara eksekusi C minus, C karena ketolong sama koreografi acting yang lumayan bagus ya. Oke sih, oke. Terus apalagi ini passingnya juga ya enjoy, untuk untungnya di situ. Secara ada membangun durasi,
Pokoknya udah aku utarakan panjang video ini. Kelemahan-kelemahannya, kelebihannya juga ada. Terus dari Coach Edami juga ya teori begitu, tapi eksekusinya nggak dilakuin sebagai apa gitu ya. Ya teori nggak ada eksekusi yang ada itu. Git juga sama sih. Tapi Git itu lebih ke flashback masa lalu, reinkarnasi kan. Kalau di sini kan ke Battle Royale. Kalau sini kan lebih ke emosinya main, dramanya main, fighting juga main. Mau bilang fighting itu nggak penting, ini penting bro. Fighting itu penting. Kalau tonton Kamen Rider, apa yang kita pentingkan? Fightingnya, debutnya, finishingnya, apalagi sequence handsinnya. Kalau itu nggak bagus, jadinya jelek. Makanya untuk final score dari aku adalah 7,5/10 alias mediocre. Untuk apresiasi 7,7/10. Terserah mau pakai 7,5/10 atau 7,7/10, sama aja mediocre. Ya kan, sama aja mediocre. Alias B. Ngerti nggak sila gitu ya. Yang pasti C ya kan. C ya, C. Ya C lah ya. C. Oke, itu aja dari aku nih tiernya C. Oke, itu aja menurutku sih ya gimana ya, harus mohon bersabar, bertawakal ya kan. Salah ya. Aja dari aku mohon maaf ya kalau misalnya ada gue itu marah-marah, kesel, kecewa, jadi ya gitu aja dari aku. Sampai aja pada video berikutnya yang begitu luar biasa mampus. Wow, gini amat jadi reviewer kritikis paling mantep is. Oke, ini kritikan paling pedas paling masa. Oke, iya. Mau lebih ketika lagi ratingnya, ini kok 6/10 sih. Kalau misalnya lebih ketika lagi ya, ini 6/10 sih. 6/10 alias kurang ya kan. Oke, itu dari aku untuk yang terakhir 6/10, kritik 6/10, cara apresiasi 7,7/10. Oke, itu dari aku. Sampai jumpa oke, sampai di video berikutnya. Ini sudah video berikutnya nih kan. Bye.